Pemirsa, dari data KPU Bali, ada sebanyak 923.116 orang tidak memberikan hak suaranya alias golput ketika pilkada serentak pada 27 November lalu. Hal ini pun ditanggapi oleh akademisi Universitas Warmadewa yang menilai ada banyak faktor penyebabnya. Tingginya angka golput di Bali mendapat tanggapan dari akademisi hukum Unwar Dr. Iwayan Rideng. Ia menilai penyebab tingginya angka golput yakni akibat serentaknya proses demokrasi sehingga menimbulkan rasa jenuh pada pemilih atau masyarakat. Hal ini juga disebabkan pelaksanaan pilkada serentak yang sudah menyedot anggaran yang tidak sedikit sangat disayangkan tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu dijelaskan pula figur calon pemimpin Bali tidak diminati secara maksimal oleh generasi Z. Dr. Wayan Rideng juga menjelaskan, terganggunya produktivitas masyarakat saat itu juga menjadi salah satu faktor penyebab. Indonesia yang telah dikenal dengan negara demokrasi jangan sampai partisipasi pemilih menurun kembali. Baik, berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi, terutama penyelenggaraan pilkada secara serentak, tidak bisa dipisahkan daripada kegiatan proses demokrasi yang secara beruntun dilakukan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Nah, berkaitan dengan itu, perdebatannya saat ini adalah persoalan rendahnya partisipasi pemilih berkaitan dengan kegiatan terutama yang terbaru adalah pilkada serentak. Nah, tentu saya sebagai pengamat mencermati pertama ini diakibatkan oleh keserentakan daripada pelaksanaan proses demokrasi, pilpres, pileg, dan pilkada secara serentak. Dengan demikian menimbulkan rasa kejenuhan daripada masyarakat terutama kaum pemilih. Yang kedua, menunjukkan sebagaimana kita sudah ikuti dari berbagai perdebatan oleh para pengamat, menunjukkan pelaksanaan pilkada serentak ini juga menyedot anggaran yang tidak sedikit atau banyak, baik itu oleh pemerintah dalam hal ini memfasilitasi pembangunan demokrasi, di sisi lain juga para peserta. Nah, ini juga menjadi keluhan. Yang ketiga, kita mencermati juga dari peserta pemilu menunjukkan figur-figur yang ditawarkan, terutama kalangan Gen-Z itu barangkali tidak mewakili menu yang dikenaki oleh kalangan Gen-Z. Dr. Wayan Rideng juga menambahkan agar KPU Bali melakukan riset terkait hal ini, sebab masifnya perkembangan digital tidak mampu dimanfaatkan dengan baik sebagai wadah sosialisasi. Kedepan harus ada perubahan metode guna meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Desak Aryani, Bali TV.